Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin komponen perakit komputer. Komponen perakit komputer itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, input drive, perangkat masukan. Kedua, output drive, perangkat keluaran. Ketiga, storage, media penyimpanan. Keempat, processing atau pemrosesan utama. Kelima, komponen pendukung. 6, kabel. Dan 7, toolkit atau peralatan kerja. Pertama, input drive. Perangkat masukan ini adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, barcode, touchpad, joysticks, atau gamepad, dan graphic table. Nah, di sini aku mau jelasin beberapa perangkat masukan. Yang pertama, keyboard, papan ketik yang berisi susunan huruf, angka, dan simbol. Fungsinya untuk mengetik teks dan memberikan perintah shortcut ke komputer. Dua, mouse, perangkat petunjuk yang digenggam untuk menggerakkan kursor di layar komputer, digunakan untuk memilih, mengetik, dan mendrag objek. Ketiga, ada webcam, kamera digital yang terhubung ke komputer, berfungsi untuk menangkap gambar atau video secara langsung real time. Biasanya digunakan untuk video call, meeting online, atau live streaming. Keempat, mikrofon, alat untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi data digital audio, digunakan untuk merekam suara atau berkomunikasi. Dan ini contoh gambarnya. Ada keyboard, mouse, webcam, dan mikrofon. Bisa dilihat ya. Kedua, output drive, perangkat keluaran, perangkat yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan data yang sudah diproses oleh komputer, seperti monitor, printer, speaker, headset, proyektor, dan plotter. 1. Monitor, layar yang menampilkan antarmuka visual, gambar, teks, video dari komputer agar bisa dilihat oleh pengguna. Yang kedua, printer, alat untuk mencetak data digital dari komputer, seperti dokumen, teks, atau foto, menjadi bentuk fisik pada media kertas. 3. Ada speaker, perangkat yang mengeluarkan output berupa suara atau audio agar dapat didengar oleh banyak orang. 4. Headset, gabungan antara alat pendengar, earphone, dan mikrofon, digunakan untuk mendengarkan audio secara privat sekaligus berkomunikasi, seperti alat bermain game atau meeting. Kelima, proyektor, alat yang memproyeksikan tampilan dari layar komputer ke bidang datar yang jauh lebih besar, seperti dinding atau layar putih, sangat cocok untuk presentasi. Dan ini contoh gambarnya, ada monitor, printer, speaker, ada headset, dan proyektor. 3. Storage, penyimpanan. Storage, media penyimpanan, tempat di mana data, aplikasi, dan sistem operasi disimpan, seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive SSD, NVMe SSD, RAM memori utama, flash drive, USB drive, memory card, external card disk SSD, dan optical disk seperti CD, DVD, Blu-ray. Pengertian dari flash drive atau USB drive, sering disebut flash disk, ini adalah media penyimpanan portable berukuran kecil yang sangat praktis untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain melalui port USB. Ada juga solid state drive atau SSD, media penyimpanan modern yang menggunakan chip memori, flash memory tanpa bagian mekanis yang bergerak, kecepatannya bisa berkali-kali lipat lebih cepat dari HDD, membuat komputer menyala dan membuka aplikasi lebih kilat. Dan hard disk drive atau bisa disingkat HDD, media penyimpanan data permanen berkapasitas besar yang masih menggunakan komponen piringan cakra magnetik berputar mekanis. Harganya lebih murah, namun kecepatannya standar. Dan ini contoh gambarnya, kalian lihat yang seperti piringan itu.
flash disk, ada SSD. 4. Processing. Pemrosesan utama. Ini adalah komponen-komponen inti yang bekerja untuk memproses data. Di gambar Anda, seluruh blok ini berwarna hijau, seperti prosesor, CPU, CPU cooler atau hard disk, motherboard, RAM memory, VGA card, GPU, serta GPS, BIOS atau UEFI, dan power supply unit, PSU. Processing. Pertama, prosesor atau CPU. Singkatan dari Central Processing Unit. Ini adalah otak utama dari komputer. CPU bertugas membaca instruksi, melakukan perhitungan, dan mengeksekusi semua perintah. 2. CPU cooler atau hard disk. Kipas pendingin dan lempengan aluminium atau tembaga yang dipasang tepat di atas prosesor. Fungsinya membuang panas ekstrim yang dihasilkan CPU agar komputer tidak overheat atau kepanasan. Ketiga, motherboard, papan sirkuit utama, papan induk, tempat semua komponen komputer atau CPU. 3. Motherboard, papan sirkuit utama, papan induk, tempat semua komponen komputer seperti CPU, RAM, VGA, dan lain-lain dipasang dan saling terhubung agar bisa berkomunikasi satu sama lain. 4. RAM atau memori, sama seperti kolom storage, memori sementara yang memberikan ruang bagi prosesor untuk memproses aplikasi dengan cepat tanpa harus mengambil data dari HDD atau SSD yang lebih lambat. Dan ini contoh gambarnya. Yang kelima, ada VGA card atau GPU. Video graphics array atau graphics processing unit. Ini adalah kartu grafis yang khusus bertugas memproses informasi berupa visual, gambar, video sebelumnya ditampilkan ke monitor. Sangat penting untuk gaming, editing video atau desain 3D atau desain 3D atau 3D. 6. Chips, kumpulan sirkuit micro IC pada motherboard yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas, mengatur aliran data antara prosesor, monitor, dan komponen lainnya. 7. BIOS, UEFI, sistem perangkat lunak paling dasar yang tertanam di motherboard. Ini adalah program pertama yang menyala saat tombol power ditekan untuk mengecek apakah semua perangkat keras berfungsi dengan baik sebelum memuat sistem operasi seperti Windows. 8. Power Supply Unit, PSU, sumber jantung kelistrikan komputer. Fungsinya mengubah arus listrik bolak-balik AC dari stop kontak dinding rumah menjadi arus searah DC dengan tegangan yang tepat untuk menyuplai daya ke seluruh komponen PC. Dan ini contoh gambarnya. 5. Komponen pendukung seperti casing, optical drive, thermal pastel, cooling fan, card reader, Wi-Fi adapter, LAN card niche. Pengertiannya. 1. Casing, rumah atau kerangka kotak biasanya dari logam dan plastik. Tepat semua bagian dalam komputer dipasang dan dilindungi dari debu, benturan, dan air. 2. Wi-Fi adapter, perangkat tambahan biasanya berupa chip di motherboard atau kartu USB tambahan yang memungkinkan komputer menangkap sinyal nirkabel agar terhubung ke internet atau Wi-Fi tanpa kabel. 3. LAN card niche, Network Interface Card, yakni komponen untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal, internet atau internal dengan menggunakan colokan kabel fisik, kabel LAN. Dan ini contoh gambarnya. 6. Kabel, contohnya kabel power, kabel SATA, kabel VGA, kabel HDMI, kabel DisplayPort DP, kabel DVI, kabel USB, kabel LAN UTP RJ45, dan kabel audio 3,5 mm. 1. Kabel power, kabel tebal penyalur listrik utama yang menghubungkan stop kontak PLN ke power supply PSU di komputer atau di monitor.
2. Kabel SATA atau SATA. Kabel pipih yang digunakan dalam casing untuk mengalirkan data antara media penyimpanan HDD, SSD, DVD drive ke motherboard. 3. Kabel video type lama biasanya colokannya berwarna biru dengan jarum-jarum untuk mengirim sinyal video analog dari komputer ke monitor. 4. Kabel HDMI. Kabel modern yang sangat umum digunakan saat ini untuk mengirimkan sinyal video resolusi tinggi HD atau P3K sekaligus audio digital dari komputer ke monitor atau TV dalam satu kabel. Dan ini contoh gambarnya. Dan terakhir, 7. Toolkit, peralatan kerja. Peralatan yang digunakan teknis saat merakit atau membongkar komputer. Contohnya, obeng plus dan minus, obeng presisi, tang kombinasi, tang potong, pinset, kuas pembersih, blower, gelang antistatik, multimeter, kabel tips, cutter, isolasi listrik, thermal pastel, dan alkohol isopropyl dan kain microfiber. Ini aku cuman kasih 2 penjelasan. 1. Obeng plus dan minus. Obeng kembang plus dan pipih minus. Ini adalah alat paling wajib untuk memasang atau melepas skru pada casing, motherboard, dan penahan komponen lainnya. 2. Gelang antistatik. Gelang khusus yang dipakai teknis di pergelangan tangan dengan ujung kabelnya dijepitkan ke bagian logam casing komputer. Fungsinya membuang listrik statis dari tubuh manusia agar tidak menyetrum dan merusak komponen elektronik sensitif seperti RAM atau prosesor saat bersentuhan. Dan ini contoh gambarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.